Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang rendahkan diri di hadapan Tuhan, biar kasih-Nya menyatukan kita. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kami, dan teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, kami hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Tawarikh pasal 7 ayat 1 sampai yang ke 20 saja. Selebihnya Bapak Ibu boleh baca dan habiskan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Kepala-kepala Pua, turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Usi ialah Yisrahia, dan anak-anak Yisrahia ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia, 5 orang. Semua mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan
tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Binyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Usi, Usiel, Yerimot, dan Iri, 5 orang kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eliezer, Elyenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Elemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah merupakan keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Guni, Yeser, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapak Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudara perempuannya ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Selafeat. Selafeat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maaka, istri Makir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan, itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Isihot, Ebiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahian, Shekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat. Sampai di sini pembacaan kita. Selanjutnya boleh diselesaikan satu perikop penuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu tema kitab 1 Tawarikh adalah kerinduan Tuhan memulihkan bangsa Israel setelah pasca pembuangan, baik Israel utara maupun selatan. Israel selatan yaitu kerajaan Yehuda, dan Israel utara adalah kerajaan 10 suku daripada Israel. Nah, di pasal 7 ini dijabarkan silsilah dari suku-suku utara. Ya, dari mulai tadi dikatakan Isakar, Benyamin, Naftali, Manasye, dan juga Efraim. Semangat memasukkan nama-nama dari suku-suku utara ini menunjukkan bahwa Tuhan merindukan kesatuan Israel kembali, yang terpisah menjadi 2 kerajaan, dan akhirnya dua-duanya terbuang. Suku utara di Asyur dan suku-suku selatan di Babel. Penulis kitab Tawarikh ingin meningkatkan moralitas bangsa Israel kembali saat mereka kembali dalam pembuangan.
dengan menarik identitas mereka sebagai suatu bangsa, bukan suku-suku yang terpecah, bukan bangsa yang masing-masing, tapi kesatuan satu bangsa yang mencakup suku-suku kerajaan Yehuda dari selatan maupun suku-suku kerajaan Israel dari utara. Jadi satu. Dalam pasal ini kita juga dapat melihat secara khusus tidak hanya suku dari utara, tetapi juga disebutkan nama-nama perempuan yang kita tahu dalam budaya Yahudi kurang ditekankan, tetapi kitab Tawarikh menulis beberapa nama-nama perempuan yang kita sudah baca tadi. Ini menunjukkan juga keterbukaan terhadap perbedaan. Memang salah satu unsur yang dibutuhkan sebuah kesatuan terjadi adalah menghargai perbedaan atau menerima perbedaan. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan gender atau rasnya. Tuhan menghargai manusia sebagai ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Pencatatan nama-nama perempuan juga menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam pemulihan atas Israel pasca pembuangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup kita yang kita jalani dalam interaksi dengan sesama pasti akan diisi dengan berbagai macam perbedaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai perbedaan dan menerima sesama dengan semangat kesatuan. Seperti penulis kitab 1 Tawarikh, khususnya pasal 7, yang menyadari akan pentingnya kesatuan dalam membangun jati diri satu bangsa, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Demikian juga dengan kita sebagai umatnya, sudah seharusnya kita menerima perbedaan, baik gender, baik ras, status sosial, dan lain sebagainya, dalam rangka kesatuan sebagai gambar dan rupa Allah. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana anggotanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagaimana tubuh, kita membutuhkan satu dengan yang lain dan kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ketika dalam kesatuan, maka tubuh itu indah dan tubuh itu berfungsi dengan maksimal. Kesatuan hadir bukan dari tidak adanya perbedaan, melainkan dari keinginan dan komitmen dalam Tuhan untuk menerima perbedaan satu dengan yang lain dan saling mendukung dan saling membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang menekankan tentang pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, Kau mencipta kami, tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Itu artinya kami harus menerima satu dengan yang lain dalam keberbedaan kami sebagai karunia dari Tuhan, untuk saling melengkapi, untuk saling menghargai, untuk dapat bersatu, khususnya sebagai gereja-Mu, persekutuan orang percaya yang Kau memberi nama sebagai tubuh Kristus. Kami harus hidup dalam kesatuan itu. Unsur kesatuan adalah menghargai perbedaan. Kisah perpecahan kerajaan Israel menunjukkan akibat dari dosa, keegoisan dan keangkuhan diri, merusak kesatuan, menghancurkan tubuh Kristus. Kami mau belajar sebaliknya, membangun tubuh Kristus dengan saling menerima satu dengan yang lain. Menerima perbedaan-perbedaan untuk saling memperlengkapi, baik gender, ras, status sosial, dan sebagainya. Semua berharga di mata Tuhan, mempunyai tugas dan panggilannya sendiri, keunikan masing-masing. Kami mau saling menghargai itu dan menyatukan diri dalam tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus maksimal untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, menjadi pengaruh bagi dunia ini, menjadi kesaksian dan berkat. Berkati gereja kami JKI Sema yang memasuki bulan Desember ini sibuk dengan latihan-latihan dan kepanitiaan karena kerinduan
jemaatmu bersyukur merayakan Natal dan ibadah syukur akhir tahun. Kami rindu momen-momen perayaan ini menjadi kesatuan sebagai tubuh Kristus, bukan perpecahan. Dijauhkan dari segala perselisihan, dijauhkan dari mementingkan diri sendiri, kesombongan dan sebagainya, tapi saling merendahkan hati dalam kesatuan, saling menghargai, memuliakan Tuhan, melayani bersama. Sehingga Natal tahun ini sungguh Natal yang berbeda, karena kami makin kompak, kami makin satu, sehati, sepikir, seiman dan sepengurapan dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Juga menyambut akhir tahun, memasuki tahun baru, kami yakin percaya bila kami bersatu, maka pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan makin akan nyatakan melalui GKI SMA. Berkati semua jemaat dan juga keluarga-keluarga dalam kesatuan, keharmonisan, dan kebahagiaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, hidup rukun dalam kesatuan. Tuhan memberkati. Shalom.